As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Rianda Prasetyo. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dengan NIM 2114020124. Baiklah teman-teman, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ilmu lughah an-nafsi atau ilmu psikologi linguistik, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa, berbahasa, dan berpikir. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui teman-teman, apa itu bahasa dan berbahasa. Jadi menurut Abdul Chair, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian sedangkan menurut Al-Khulli, bahasa adalah sistem suara yang terdiri atas simbol-simbol arbiter atau mana suka yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk pikiran atau berbagi rasa. Nah, kemudian menurut pendapat yang lain, menurut Abdul Al-Majid, bahasa adalah kumpulan isyarat yang digunakan oleh orang-orang untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan. Itulah beberapa pendapat ahli mengenai bahasa dan berbahasa. Kemudian kita masuk ke berpikir. Nah, jadi pengertian berpikir. Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Nah, jadi kalau kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang akan kita kehendaki. Nah, jadi setelah kita mengetahui pengertian bahasa, berbahasa, berpikir, nah lanjutlah kita masuk ke pembahasan tentang fungsi-fungsi bahasa. Jadi apa sih fungsi-fungsi bahasa tersebut? Nah, jadi di sini yang pertama ada 5 fungsi bahasa. Maksud kita yang pertama yaitu fungsi bahasa itu sebagai ekspresi. Nah, jadi ekspresi yaitu baik pernyataan kita senang, pernyataan kita benci, kagum, marah, jengkel, sedih, dan kecewa. Nah, itu dapat kita ungkapkan melalui bahasa. Ekspresi tadi yang telah kita sebutkan tadi itu dapat mengungkapkan dengan cara berbahasa, dengan bahasa. Itulah salah satu fungsi dari bahasa. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi fungsi untuk menyampaikan pesan atau alamat kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, nah itu menggunakan bahasa dan kita harus berbahasa. Kemudian yang ketiga, eksplorasi. Nah, yaitu
Eksplorasi ini yaitu penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Jadi kalau kita ingin menjelaskan suatu perkara atau suatu keadaan, kita harus menggunakan bahasa. Kemudian yang keempat, persuasi. Nah, jadi persuasi ini adalah penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Nah, kemudian fungsi bahasa yang terakhir yaitu entertainment. Nah, apa entertainment ini? Yaitu penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Nah, jadi inilah fungsi bahasa entertainment. Bisa jadi kita menghibur orang lain dengan cara melawak atau membuat lelucon. Nah, itulah salah satu guna bahasa, yaitu untuk menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan perasaan batin kita. Nah, jadi kemudian ada ciri-ciri bahasa. Apa saja sih ciri-ciri bahasa tersebut? Nah, jadi ciri-ciri bahasa itu ada 5 juga, teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui apa fungsi bahasa, apa pengertian bahasa, jadi masuklah kita ke ciri-ciri bahasa. Nah, baik. Nah, jadi ciri-ciri bahasa itu ada ciri-ciri bahasa itu ada 5 juga ya. Nah, jadi yang pertama itu ada displacement. Nah, apa sih displacement itu? Yaitu bahasa manusia memungkinkan penggunaan simbol-simbol untuk menggambarkan objek yang tidak hadir secara fisik. Nah, jadi contohnya seperti kata-kata untuk menggambarkan suatu tempat yang jauh atau masa lalu. Dengan demikian, bahasa dapat digunakan untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak ada di samping kita. Jadi, untuk mengatakan suatu hal yang itu jauh dari kita, baik itu seperti masa lalu. Nah, jadi, membuatnya sangat unik dan berguna dalam berkomunikasi. Nah, kemudian, ciri-ciri bahasa yang kedua yaitu arbitrariness. Nah, jadi Yule juga menekankan bahwa bahasa manusia tidak memiliki hubungan logis dengan objek yang dinyatakan. Jadi kata-kata tidak memiliki makna yang langsung terkait dengan objek yang dinyatakan. Jadi seperti suatu kata untuk anak tidak memiliki bentuk fisik yang terkait dengan objek tersebut. Nah, jadi karena itu bahasa memerlukan pengajaran dan belajar untuk memahami makna kata-kata. Kemudian ciri bahasa yang ketiga yaitu productivity. Nah, jadi bahasa manusia memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai kata dan frasa yang baru dan berbeda-beda. Nah, jadi productivity ini membuatnya sangat fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai konteks. Ya, jadi dengan demikian bahasa dapat digunakan untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Yaitu berbagai topik dan ide yang berbeda-beda. Kemudian ciri-ciri bahasa yang keempat yaitu cultural transmission. Nah, jadi bahasa manusia juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang diterima dari generasi ke generasi. Jadi dalam budaya, bahasa digunakan untuk berbagi nilai, kepercayaan, dan praktik yang diterima. Nah, jadi karena itu bahasa memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya. Nah, kemudian ciri bahasa yang terakhir yaitu ada duality. Nah, jadi Yule juga menekankan bahwa bahasa manusia memiliki dua sisi. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, sisi makna, dan yang kedua, sisi fonetik. Nah, jadi dari sisi makna merujuk pada makna yang terkandung dalam kata-kata. Nah, sedangkan sisi fonetik, nah itu merujuk pada cara bagaimana kata-kata itu diucapkan. Nah, jadi
sisi makna merujuk pada makna yang terkandung, sedangkan sisi fonetik merujuk cara bagaimana kata-kata itu diucapkan. Nah, jadi dengan demikian bahasa memungkinkan penggunaan simbol-simbol untuk menggambarkan makna yang kompleks dan berbeda-beda. Nah, jadi proses berbahasa produksi. Lanjut kita pembahasan selanjutnya, yaitu proses berbahasa produksi. Nah, yaitu berbahasa merupakan gabungan berurutan antar dua proses, yaitu yang pertama proses produktif, yaitu berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Proses rancangan bahasa produksi dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatikal, dan yang terakhir yaitu enkode fonologi. Nah, itu yang kedua, proses reseptif. Nah, apa sih proses reseptif ini? Nah, jadi proses reseptif ini berlangsung pada diri pendengar. Nah, jadi kalau yang proses berbahasa produksi tadi itu berlangsung pada diri si pembicara. Sedangkan proses reseptif ini berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Jadi disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan kemudian menerima melalui alat-alat pendengar. Nah, jadi ada tiga juga dari proses reseptif ini. Yang pertama, dekode fonologi, yang kedua dekode gramatikal, dan yang ketiga dekode semantik. Nah, baik, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan mengenai bahasa, berbahasa, dan berpikir. Nah, jadi semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.